Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Jumpa lagi di channel Rio Rei Mama dan aktivitas di video ini diawali di subuh hari ya teman-teman. Ini aktivitas subuh hari sebelum melakukan aktivitas yang lain. Saya masak nasi terlebih dahulu untuk siapkan sarapan buat anak-anak. Proses mencuci berasnya sudah 3 kali ya teman-teman. Dan ini langsung saja saya mengukur air sesuai dengan jumlah beras yang nanti saya mau masak. Jangan lupa juga rice cookernya harus dicetak ya teman-teman. Takutnya lupa sudah waktu untuk sarapan tapi nasinya belum masak. Lanjut lagi, pintu dan jendela langsung saya buka. Dan ini di luar sudah agak terang karena sudah pukul 05.40. Dan ini sebelum saya mengepel, saya sapu-sapu terlebih dahulu ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, karena saat saya mengisi suara di video ini, di luar banyak kodok karena daerah saya daerah rawa, jadinya banyak kodok. Dan ini sementara mengisi suara di video ini ditemani sama suara kodok ya teman-teman. Kembali lagi ke video saya. Ini abaikan saja ya teman-teman. Baju saya yang sudah robek. Kenapa saya masih pakai? Karena kainnya sangat lembut dan bagus kainnya untuk pakai malam hari saat beristirahat. Mungkin ada para mak-mak yang juga suka pakai baju daster sekalipun sudah robek tapi masih nyaman untuk dipakai di saat istirahat malam hari. Dasternya dipakai di rumah saja ya teman-teman, tidak dipakai saat keluar rumah. Jadi buat saya itu aman-aman saja. Ini ada Pak Su yang juga sudah bangun untuk sama-sama membereskan rumah sebelum kita keluar beraktivitas di luar. Selesai nyapu ruang depan, lanjut lagi nyapu ruang tengah. Ruang tengah tetap harus dibersihkan karena ini daerah di mana anak-anak sering bermain, bahkan sering makan di ruang tengah ini ya teman-teman. Seperti biasanya sebelum saya dan Pak Su beraktivitas keluar rumah, wajib untuk membersihkan rumah dari depan sampai ke belakang, biar saat kita selesai beraktivitas di luar dan kembali ke rumah, rumahnya dalam keadaan bersih dan siap kami tempati dan siap kami gunakan untuk bermain atau berkumpul bersama anak-anak. Bagian belakang rumah masih kosong ya teman-teman, seperti hutan lebih tepatnya, karena di situ cuma ada satu rumah di belakang rumah kami. Jadi yang paling luas ke situ ya hutan atau kebun-kebun orang ya teman-teman. Jadinya kalau malam agak seram, tapi saya dan Pak Su sudah terbiasa. Kalau Pak Su lagi keluar malam, biasanya saya dan anak-anak sendiri di rumah. Tapi kami juga sudah terbiasa sendiri di rumah tanpa ada Pak Su. Tapi kami juga selalu was-was di saat mau beristirahat, selalu mengecek pintu dan jendela sudah dikunci atau belum. Harus dipastikan ya teman-teman, takutnya di saat kita beristirahat ada yang niat jahat ataukah memang disengaja seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap kita was-was. Kalau menurut saya tetap wajar-wajar saja dalam keadaan was-was karena kita juga manusia biasa yang perlu berjaga-jaga dimanapun kita berada, sekalipun itu rumah sendiri ya teman-teman. Tidak lupa juga kita selalu berdoa agar Tuhan yang Maha Kuasa tetap menjaga dan melindungi kita semua. Ini sudah waktunya Kakak Rio dibangunkan biar siap-siap untuk ke sekolah. Sebelum ke sekolah yang pastinya harus sarapan terlebih dahulu. Kalau tidak sempat saya siapkan sarapan, biasanya saya bekali dengan uang jajan. Nanti Kakak Rio beli nasi kuning di sekolah, nanti makannya di sekolah saja.
Kakak Rio anaknya kalau bangun pagi suka malas gerak ya teman-teman, jadi kita harus tetap layani biar proses siap-siap ke sekolahnya lebih cepat. Ini saya goreng telur untuk Kakak Rio dan Ade Rey sarapan pagi ini, biar Kakak Rio ke sekolah tidak butuh jajan yang lebih. Begitu juga Ade Rey yang tinggal di rumah sudah sarapan, jadinya nanti siang kalau pulang makan siang, saya dan Pak Su pulang ke rumah makan siang, baru kita sama-sama makan siang bersama Ade Rey. Lanjut lagi, piring-piring yang sudah saya cuci dari semalam langsung saya masukkan ke dalam lemari piring. Proses memasukkan piring ke dalam lemari ada insidennya teman-teman, tapi ada Pak Su yang bantu. Syukurlah, semoga ke depan tidak terjadi lagi seperti itu ya teman-teman. Karena respon, jadi tadi mangkok yang jatuh saya sempat tadam menggunakan kaki, jadinya jari jempol kaki kiri saya jadi sakit karena dipakai untuk menada mangkok yang jatuh dari lemari piring tadi. Kalau kerja terburu-buru pastinya seperti ini ya teman-teman. Kalau lebih tenang dan tidak terburu-buru, semoga tidak terjadi insiden atau kecelakaan seperti ini. Semoga para emak-emak dimanapun berada selalu sehat dan selalu berhati-hati dalam beraktivitas. Lanjut mengepel, dan ini mengepelnya dari ruang tamu ke ruang tengah baru ke dapur ya teman-teman seperti biasanya. Di luar ada Pak Su yang lagi cuci motor karena sebentar nanti kita mau keluar, mau beraktivitas di luar, jadi Pak Su cuci terlebih dahulu karena aktivitas keluar tidak mungkin kita menggunakan motor yang kotor seperti itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman pun seperti itu. Kalau kendaraannya sudah kotor, wajib dicuci sebelum dipakai keluar atau dipakai untuk beraktivitas. Setelah saya mengepel, langsung meja dan kursi ditata kembali ke tempatnya. Yang saya punya cuman kursi plastik ya teman-teman, tetapi tetap dinikmati. Semoga ke depan punya rezeki yang lebih untuk melengkapi perabot rumah. Mungkin teman-teman yang sudah punya perabot rumah lebih lengkap tetap bersyukur. Begitu juga saya tetap bersyukur dengan yang ada. Semoga kedepannya bisa mengganti kursi plastik ini ke kursi yang lebih baik lagi atau yang lebih bagus lagi. Saya dan Pak Su tetap bersyukur dengan keadaan rumah yang sekarang, karena mungkin ada yang di luar sana yang tidak memiliki rumah, tapi kami tetap bersyukur karena sudah memiliki rumah yang bisa kami tempati sekeluarga. Kami tidak numpang lagi di rumah orang tua atau numpang lagi di rumah mertua. Ini Kakak Rio yang sudah selesai siap-siap dan langsung ke sekolah. Rumah saya agak jauh dari jalan utama ya teman-teman. Jadi kalau mau naik angkot harus jalan ke depan sekitar 100 sampai 150 meter lah ke depan begitu ya teman-teman. Kembali lagi ke dapur ya teman-teman. Ujung-ujungnya kegiatan kita yang paling banyak ya selalu di dapur. Ini piring-piring yang digunakan untuk sarapan langsung saya cuci biar sinknya dalam keadaan bersih saat saya pulang ke rumah. Kalau dalam keadaan bersih pastinya saya senang dan lebih semangat beraktivitas di dapur. Inilah aktivitas saya saat berada di rumah, dan mohon maaf buat teman-teman yang mungkin bosan dengan aktivitas saya saat berada di rumah. Kedepannya saya lebih memberanikan diri untuk mengambil video atau merekam video saat beraktivitas di luar, biar teman-teman tidak bosan saat menonton video saya. Di akhir video ini saya bersama anak-anak pergi ke pantai untuk jalan-jalan sebentar. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel Rio Rey Mama.